Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir ini. Pemirsa, langsung saja ke Pak Kusmadi. Pak Kusmadi dari Dinkes Jakarta sendiri, dalam mengantisipasi jika terjadi outbreak DBD dalam tahun ini karena sudah masuk ke musim pancaroba, apa yang harus kemudian kita lakukan sebagai masyarakat kalau terjadi kasus DBD? Apakah sudah disiapkan misalnya rumah sakit rujukan yang bisa langsung dituju oleh masyarakat bila mereka merasa bahwa sudah saatnya mereka mengecek kesehatan mereka takut terkena DBD? Gini, sebenarnya DBD itu mengatasinya tidak sulit. Ya, jadi biasanya dia panas, kemudian nanti disertai kadang-kadang dengan mual, kadang-kadang disertai dengan bintik-bintik pada kulit. Itu biasanya akan terjadi penurunan trombosit. Trombosit itu akan turun sampai hari kelima. Sesudah hari kelima maka trombosit akan naik dengan sendirinya. Karena ini virus, maka yang perlu adalah daya tahan tubuh kita. Walaupun kita digigit oleh nyamuk dengue, tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka kita tidak akan kena demam berdarah tersebut. Jadi yang paling penting sekarang adalah pertahanan tubuh kita harus kita perbaiki. Makan yang cukup, tidur yang cukup, kemudian istirahat cukup, semuanya, maka pertahanan tubuh kita akan kuat dengan sendirinya. Minum vitamin, paling vitamin C untuk menguatkan daya tahan tubuh tersebut. Nah, kalau misalnya terjadi satu outbreak, pernah DKI mengalami satu outbreak pada waktu itu. Sampai yang namanya pasien demam berdarah itu berjejer-jejer di selasarnya rumah sakit yang semacam itu. Itu akibat daripada begitu orang panas, kemudian ke rumah sakit, kemudian minta dirawat karena takut pulang. Padahal sebenarnya demam berdarah itu selama trombositnya masih di atas 50.000 nggak akan ada masalah. Kecuali kalau dia sudah di bawah 50.000. Tapi di bawah 50.000 kalau sudah hari keempat masuk hari kelima juga nggak ada masalah. Karena biasanya hari keenam dia akan naik. Kecuali demam berdarah orang yang sudah pernah kena demam berdarah kurang dari 5 tahun, kemudian dia kena demam berdarah, harus hati-hati. Karena biasanya pasiennya bisa jadi shock atau pingsan, kemudian jadi masalah. Itu yang harus kita waspadai yang sekarang adalah itu. Apabila orang sudah pernah kena demam berdarah, tidak boleh kena berdarah selama 5 tahun. Karena 5 tahun kalau belum itu akan terjadi dengue shock syndrome. Ya, Pak Kusmadi, kalau misalnya memang penanganan dari DBD sebetulnya tidak sulit, lalu dalam sejumlah kasus yang sampai menyebabkan meninggal dunia ini, penyebabnya kenapa, Pak Kusmadi? Ada dua. Yang pertama tadi, jadi mungkin dia sudah pernah kena dengue kurang dari 5 tahun. Satu. Yang kedua, pasiennya datang dalam keadaan terlambat. Pasien merasa bahwa panas, sehari 2 hari panas biasa, mungkin diobatin biasa, turun biasa lagi. Tidak segera menuju ke puskesmas ataupun ke klinik-klinik terdekat atau rumah sakit terdekat untuk memeriksakan. Karena sekarang sudah ada cara pemeriksaan yang cepat, namanya rapid test. Itu yang bisa menentukan ini benar-benar dengue atau bukan. Itu dalam waktu hari pertama, hari kedua pun kita sudah bisa melakukan deteksi tersebut. Pak, kadang-kadang ini ada beberapa masyarakat yang mungkin panik gitu ya, karena ini musim pancaroba, kemudian ada panas sedikit langsung ke rumah sakit gitu. Pak Kusmadi, apakah semua puskesmas di DKI Jakarta itu sudah cukup efektif sebetulnya untuk menangani pertolongan pertama terhadap DBD, sehingga masyarakat itu tidak perlu panik langsung ke rumah sakit minta dirawat gitu? Ya, sudah cukup Mas. Jadi kalau dengan kapasitas sarana di DKI ini, mulai dari puskesmas, bahkan puskesmas kelurahan pun sebenarnya sudah bisa menegakkan diagnosa tersebut dengan cepat. Karena alat rapid test tersebut sudah ada sampai ke puskesmas tingkat kelurahan. Oke, baik. Saya ke Ibu Dwi ya. Ibu Dwi, mungkin Ibu Dwi punya saran gitu ya kepada masyarakat nih. Mungkin kan mereka banyak rumah yang belum tersentuh terhadap jumantik. Nah, mungkin Ibu punya saran gitu bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan dini terhadap jentik-jentik nyamuk supaya bisa menghindari DBD seperti apa, Bu? Ya, yang tadi saya sebut tadi dengan 3M.
plus ya, ada plusnya. Jadi 3M itu tadi menguras, menutup tempat-tempat air lah gitu ya. Terus yang satunya mengubur barang-barang yang tidak terpakai dikubur. Dan yang plusnya itu kita bisa dengan kalau ada kolam itu yang kadang-kadang kalau maaf orang Betawi itu suka punya kolam tuh besar-besar ya. Nah, bisa tuh dicemplungin ikan cupang ya. Ikan cupang itu kan bisa ini suka makanin jentik gitu. Bisa juga dengan kita menanam bunga lavender. Itu bisa tuh ikan cupang tuh dipelihara gitu malah ikan cupang atau ikan yang lain lagi kayaknya yang sering secara kita ini ya itu, ikan cupang gitu ya, ikan kepala timah itu itu yang bisa dicemplungin situ untuk atau ya kalau mau ikan yang lainnya mungkin juga bisa juga untuk ini. Jadi terus sama ini baju terutama yang sudah kita pakai itu kan bau keringet itu seneng banget itu nyamuk di situ nempel tempat gelap-gelap langsung dicuci ya begitu sebaiknya ya, kalau memang masih ya baru sebentar dipakai sayang mau dicuci gitu ya bisa dilipet aja jadi nyamuk nggak di situ gitu. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, mungkin apa yang mungkin Ibu Dwi harapkan gitu supaya teman-teman di Jumantik ini bisa bergerak lebih efektif, lebih efisien begitu, karena kan bisa ngomong langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan nih. Nah, ini bagaimana nih Bu Dwi? Ya mungkin untuk ini bisa ditambahkan 1 petugas Jumantik, tapi ya dengan catatan honornya pun juga berdua bukan tetap 1 gitu. Oh gitu karena ya. Jadi boleh juga bilang nggak apa-apa kan ini? Oh, nggak apa-apa, jadi boleh silakan Bu. Ada ya dikasih honor gitu 70.000 sebulan. Untuk 1 Jumantik. Satu Jumantik per bulannya segitu. Jadi 3 bulan sekali baru keluar. Tapi untuk tahun ini sampai sekarang alhamdulillah belum. Belum dibayar. Aduh. Oke, baik. Belum. Mungkin Pak Kusmadi mau menanggapi sebelum kita menutup dialog kita, Pak Kusmadi. Iya, memang kita sudah mengusulkan ke Pak Gubernur untuk honor dari Jumantik itu dilebihkan lagi dari yang sekarang. Tapi anggarannya itu adanya di kelurahan, tidak ada di kami. Yang menganggarkan itu di kelurahan dan memang kita sudah menghimbau bahwa kuncinya demam berdarah itu adalah tidak ada tumpukan genangan air, tidak ada tumpukan kaleng-kaleng kosong tadi, maka tanggung jawab itu harusnya tanggung jawab kepada masyarakat di tempat tersebut dengan dikomandoin oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Nah, saya sudah membuat nota dinas pada Pak Lurah dan Pak Camat. Kalau di daerahnya nanti diketemukan ada demam berdarah, TKD-nya akan dikurangin prestasi kerjanya. Seperti itu, Pak. Oke. Baik. Mudah-mudahan disampaikan dan langsung bisa cair ya Bu ya dananya untuk Ibu dan teman-teman di lapangan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusmadi sudah mau meluangkan waktu untuk kami dan juga Ibu Dwi terima kasih. Sudah berbagi bersama kami ya. Tidak ditemukan lagi jentik-jentik ya. Semoga masyarakat juga lebih paham dalam menangani jentik-jentik nyamuk. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Dan pemirsa demikianlah dialog Lunchtalk hari ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunchtalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Valerina Daniel. Dan juga saya Kevin Negan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.